Ya, ada Knets dengan username Umparum3 yang memberikan komentar atas tweetnya Amjuli dengan sebuah tulisan yang berarti perempuan Asia Tenggara ketika marah sambil menyertakan foto dari seekor gorila seperti mengisyaratkan bahwa ketika perempuan Asia Tenggara marah terlihat seperti gorila gitu, disamai nama hewan. Nah, ini benar-benar rasis banget. Seperti kita tahu, Knets emang terkenal keras, kejam, bahkan rasis kalau udah mulai nyerang di komentar media sosial. Tapi kalau yang dilawan adalah netizen Indo, dah kelar tuh Korea. Dan kami pikir itulah yang terjadi baru-baru ini ketika Indonesia bergabung dengan Siblings melawan Korea. Di mana dampaknya gede banget, mulai dari konten kreator Korea yang pada kena mental di live yang mereka lakukan, hingga diserangnya rating tempat wisata, bahkan sampai perusahaan mereka. Seperti apa hal itu bisa terjadi? Berikut rangkuman selengkapnya. Guys, Knet Korea kena batunya setelah menghina kawasan Asia Tenggara, disebut mirip, mohon maaf ya, disebut warganya tuh mirip monyet. Ini Knet Korea akhirnya meratapi nasibnya. Berbagai wisata rating wisata mereka itu anjlok, bahkan saham-saham perusahaan di Korea juga berimbas. Ini tentu adalah balasan yang sangat luar biasa. Jadi jangan main-main, jangan senggol orang Indonesia, orang Asia Tenggara, Malaysia ya. Ini kita di Asia Tenggara itu sangat bersatu, apalagi soal isu SARA ya. Ini rasisme itu sangat-sangat sensitif di Indonesia. Nah, ini Knet, kalau teman-teman nggak tahu, mereka itu pernah menyebut ya warga kita itu dianggap miskin. Bahkan sering sekali menghina warga-warga Asia Tenggara, tidak hanya Malaysia tapi juga Indonesia. Alhasil ya dilawan balik. Dan informasinya yang saya dapat ini rating perusahaan-perusahaan dan tempat wisata di Korea itu anjlok. Banyak juga ini boykot untuk tidak berpergian atau main jalan-jalan ke Korea. Karena kalau misal kita lihat ini, Korea itu sebenarnya banyak terbantu dengan Indonesia, dengan negara-negara Asia Tenggara. Banyak sekali supplier ya, ini sumber daya alam yang diambil dari Indonesia. Jadi mereka itu sebenarnya mirip-mirip lah dengan Singapura. Mereka adalah negara produsen, oke, mereka produsen banyak sekali high-end teknologi. Tapi tanpa sumber daya alam dari Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, ya mereka jadi pabrik kosong. Nah, kalau misalnya hal ini berlanjut, mungkin saja ya pemerintah juga bisa menstop berbagai kerjasama dengan Knet, dengan Korea. Dan ini Knet sombong dari Korea kena batunya. Ya mudah-mudahan ekonomi mereka makin anjlok lah. Kita bakal tengok dulu seanjlok apa, sekeos apa perekonomian Korea hanya akibat kesombongan mereka menyebut warga Asia Tenggara ini mirip monyet, ini orang miskin. Ya, kita tengok aja deh teman-teman seperti apa Korea saat ini. Soal awal mulai perang netizen ini, kalian pasti udah tahu lah ya. Dimulai dari fansite Korea Selatan yang melanggar aturan di konser Day6 yang diselenggarakan di Malaysia, di mana ketika ditegur, mereka malah ngata-ngatain Malaysia di medsos, yang kemudian didukung oleh Knets atau netizennya Korea, yang ikut nyerang negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan nada rasis. Pada akhirnya, hal itu malah membuat netizen Asia Tenggara yang bersatu dalam Siblings, dan gantian membalas mereka lewat counter-counter yang gak kalah sadis. Dirasisin, gak dianggap. Dengan sebaliknya, counter dengan menggunakan plastik operasi, membuat Knets makin kesal. Hancur. Menariknya, gak cuma memberikan dampak pada saling balas komentar, balasan dari Siblings pada Knets juga menyerang ke berbagai aspek lainnya. Contohnya pada rating tempat wisata di Korea yang diserang netizen Indo. Hanyang Bridge Tower di Seoul, Korea menerima banyak penilaian dan komentar negatif dari netizen Indonesia, yang kemudian membuat rating mereka sempat turun dengan cepat sebelum kembali lagi. Selain itu, saham SM Entertainment dari Korea juga mengalami penurunan cukup tajam hingga 3,16% di hari memanasnya kericuhan Knets versus Sibling. Dengan yang paling terdampak adalah para konten kreator Korea saat mereka live. Banyak komentar dari netizen Asia Tenggara menyerang hingga membuat mereka harus memblok berbagai komentar, sampai ada yang nangis kena mental. Lihatlah caption teks dari konten kreator berikut ini. Say plastic, I kick you. Atau mengatakan plastik, aku akan menendangmu.
Menariknya, konten kreator dari negara lain Korea Selatan bahkan sempat kena bulian karena dikira orang Korea. Seperti orang Jepang ini yang mengatakan bahwa ia bukan orang Korsel, tapi orang Jepang dan memberikan kode bahwa hidungnya itu asli. Gampang kok hasil operasi. Aduh. Do you understand? Ini memang harus sekali-kali sih dibalas Okay, kayak gini. everyone. Sedangkan Ya, konten kreator dari Cina parodi bahkan Titan, menuliskan teks wajib besar-besar orang Korea. kalau ia adalah orang Cina, atau dengan kata lain, jangan serang dia karena ia bukan orang Korsel. So, gini kira-kira yang dirasakan oleh Knet saat ini. 여 같은 새끼가 씨. 아니 왜 아저씨한테도 날 못 떼어내서 안달이야? 왜? 내가 뭐 했는데? 나 가만히 쇼핑만 하잖아 지금. 왜? Apa yang tidak disuka dari Korsel? Sisi gelapnya. What is something you don't like about Korea so far? I really hate racial discriminations here. Yeah. Can you tell us more about it? Koreans, they look down on specific race based on their skin color, their country's economic status, for merely just being poor, something like that. Korea Selatan sebenarnya punya banyak hal positif yang Sakti dikagumi benar dunia, nih, seperti netizen K-pop, kita ini. K-drama, teknologi canggih, dan ekonomi yang maju pesat. Siapa sih yang gak suka alur cerita atau aktif aktor dan aktris Korea? Tapi ya, ada sisi gelap yang bikin banyak orang, terutama nggak suka atau bahkan benci. Ini bukan berarti semua orang Korea buruk, tapi lebih ke masalah sosial, budaya, dan sejarah yang masih melekat di masyarakat mereka. Dan dari konteks drama Knet versus Siblings yang lagi hot, terdapat beberapa hal yang tak disukai. Pertama, rasisme dan xenofobia. Dalam hal ini, masyarakat Korsel sering dianggap superior terhadap orang asing, terutama dari negara miskin atau berkulit gelap. Ini termasuk kolorisme, diskriminasi warna kulit, dan sikap merendahkan migran atau pekerja asing. Survei NHRKC bilang 68% migran asing alami hal ini. There was this one time when my friend referred me to an agency. They were looking for a Southeast Asian extra for a drama, and they asked me to like, hey, can you send me a picture of you without makeup, without any filter on, just a selfie? I did. They were like, why are you light? Why are you light? Kedua, sikap superior dan nasionalisme ekstrim. Banyak yang bilang Korsel punya arrogance karena sukses secara ekonomi, tapi lupa sejarah. Mereka dulu miskin. Ini bikin mereka suka ngejudge negara lain, seperti di drama Siblings, di mana mereka ejek UMR atau pendapatan orang sih yang rendah. Ketiga, standar kecantikan ekstrim. Penduduk Korea Selatan dikenal memiliki obsesi kulit putih, di mana operasi plastik Korsel nomor 1 dunia. Dan hal ini diperkuat oleh kolorisme terhadap non-Korea. Keempat, cyberbullying dan netizen toxic. Knets ini emang udah terkenal savage di online, sering bully idol atau orang asing, di mana hal ini bikin image Korea makin buruk, seperti di fan war K-pop yang escalate jadi rasis. Namun perlu dicatat juga, ini nggak berarti Korsel sepenuhnya buruk. Banyak orang Korea yang ramah, meskipun secara umum itulah sisi gelapnya dari Korea. Viral sampai Brazil. Isu Knet versus Siblings emang udah meledak secara global. Gak cuma di Asia Tenggara atau Asia Timur aja, tapi sampai ke Amerika Latin seperti Brazil. Dan kalau kalian tanya, Brazil bela mana ya? Jawabannya jelas, mereka ada di Siblings. Saat konten kreator Brazil ini juga menunjukkan dia ada di sisi negara ASEAN. Sedangkan di kolom komentar, berikut diantaranya. Pada dasarnya, dia menjelaskan situasinya dan menyatakan bahwa dia berpihak pada Asia Tenggara karena Brasil sangat menyukai Filipina dan Thailand. Dan dia berpikir cara Asia Tenggara menanggapi rasisme dengan mengejek Korea Selatan itu lucu. Kami sudah seperti ini sejak awal, dari sekedar lelucon hingga rasisme terang-terangan, tidak ada yang boleh macam-macam dengan sepupu kami. Itu mereka pada tahu gak sih gimana dulu Korsel bisa bertahan karena dapat bantuan dari negara-negara Asia Tenggara? Offered to support. Although at that time, we still are recovering from the damage of World War II. Nah, Korsel jelas sangat terbantu dong dengan pasokan 2 bahan penting ini dari Malaysia. Pasti mereka sangat berterima kasih dong. Minggu lalu kan rame banget ini ya, khususnya di X nih. Dan gue yakin di timeline juga sempat lewat tuh. Netizen kita lagi war comment ngelawan netizen Korsel. Dan gak cuma sama netizen Indo, netizen Korsel ini juga tuh dirujak sama netizen se-ASEAN. Bahkan beberapa negara Asia lain juga ikutan. Dan ini bisa begini awalnya tuh gara-gara perkara ribut-ribut di event K-pop. Udah tuh dari situ merembet jadi ribut di sosmed deh, jadi berantem di sosmed. Keluar semua tuh, udah tuh hinaan tuh, sampai banyak yang rasis satu sama lain. Terutama di sini nih dari sisi Korselnya nih. Cuma nih ya mungkin orang Korsel yang pada ngatain ini lupa, dulu kan pas perang Korea baru kelar dan Korsel lagi ngalamin krisis parah, pas mereka lagi ancur-ancurnya. Beberapa negara yang aktif ngebantu Korsel tuh kan negara-negara Asia Tenggara. Nah ini netizen Korsel sekarang pada total menghina ASEAN segitunya tuh mereka tuh pada lupa sama ini apa gimana? Apa emang nggak tahu nih? Tapi emang sepenting apa sih peran negara-negara ASEAN dalam ngebantu Korsel pasca perang? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas jasa besar Asia Tenggara buat Korea Selatan pasca perang Korea di Learning by Googling.
Ini sebelum kita bahas jasa negara-negara ASEAN buat Korsel, kita bahas dulu kali ya soal ribut-ribut yang belakangan ini terjadi. Ya, yang tadi gue bilang, beberapa hari belakangan ini tuh kan di internet, khususnya di X, di Twitter, itu kan lagi rame banget kan sama perdebatan sengit antara Knet, netizen Korea Selatan, sama Siblings, netizen ASEAN. Ribut-ribut yang awalnya tuh perkara gesekan di event K-pop. Kalau menurut rangkuman dari CNN Indonesia, ceritanya tuh berawal di tanggal 31 Januari 2026 kemarin. Waktu Day6, band Korsel ngadain konser di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Waktu itu ada satu warga Korsel yang diduga fansite master yang dapat teguran keras karena ngebawa kamera profesional dengan lensa panjang ke venue konser. Padahal dari awal kan udah dikasih tahu kalau kamera profesional kayak gini tuh kan dilarang masuk venue kan. Ya buat lu yang suka konser pasti tahu lah sama aturan ini. Nah, keributan ini tuh sempat direkam sama penonton lokal Malaysia, terus sama mereka diupload ke sosmed, ke X. Di situ bukan yang ngerasa bersalah atau minta maaf, yang ada Knet tuh malah nggak terima dan bilang kalau aturan pelarangan kamera profesional tuh konyol. Padahal masih menurut CNN, si fansite sendiri tuh mereka tuh udah minta maaf loh. Tapi malah Knet saya yang barbar nih, malah mereka yang liar, malah mereka yang ngamuk. Dan sebenarnya kalau mereka cuma ngedebatin aturan soal kamera ya oke lah. Tapi kan masalahnya kan para Knet ini mereka tuh mulai nunjukin sikap bermusuhan ke netizen Malaysia. Bahkan sampai mengarah ke rasis tuh. Mereka mulai ngejek fitur fisik, bahasa, sampai kondisi ekonomi. Dan kocaknya lagi nih, mereka mulai ngelontarin ujaran kebencian ini nggak cuma ke netizen Malaysia, tapi juga ke netizen Asia Tenggara secara umum. Yang disamain sama monyet lah, disuruh balik ke hutan lah, dikatain negara miskin lah. Sama mereka juga bilang kalau K-pop tuh nggak seharusnya dinikmatin sama orang Asia Tenggara. Harusnya menurut mereka yang nikmatin K-pop tuh ya orang Korea aja. Dan ini logika yang tolol sih. Kenapa tolol? Satu, artisnya sendiri kan konser kesini. Berarti kan mereka kan emang butuh market kita, emang butuh pasar kita. Dua, artisnya dikenal di luar negeri, bukannya bangga, malah ngelarang-larang. Pan hoblo. Dan dapat perlakuan kayak gini dari Knet, sudah bisa ditebak lah ya apa yang dilakuin sama netizen kita. Yoi, langsung dijabanin tuh war-nya tuh. Netizen Indo, Filipina, Thailand, dan negara Asia Tenggara lain, mereka mulai ngasih counter attack ke Knet rasis tadi. Siblings mulai nge-counter dengan cara mamerin artis-artis lokalnya, mamerin fitur wajah asli tanpa oplas, ngirim komentar pakai hangul, dan pamer kalau kita lebih pinter dalam hal berbahasa. Sampai yang paling kocak kalau menurut gue tuh ini nih. Nah, ini. Ya, lu tau lah ya kalau gestur ini tuh kan di Korea kan ofensif banget ya. Dan makin kesini, keributan ini tuh jadi makin rame dan merembet kemana-mana. Soalnya Knet ini mereka tuh makin ngerasis dan malah ngata-ngatain negara-negara lain. Kayak misalnya nih, mereka tuh nggak bisa ngebedain India sama Indonesia, yang berakhir dengan mereka dirujak juga sama netizen India. Gimana ini? Warganet Asia Tenggara yang menyebut diri mereka Siblings adu argumen dengan warganet Korea Selatan atau Knet. Perdebatan tak lagi sekedar perbedaan pendapat, namun meluas menjadi saling hina tentang siapa yang lebih baik dari segi ekonomi, budaya, dan pendidikan. Menurut Menteri
Ya guys, barusan sudah kita tonton ya drama perdebatan, perperangan netizen siblings ya, ini negara-negara Asia Tenggara dengan Korea yang wah makin panas, yang makin rame gitu. Saya pribadi agak terhibur juga dengan hal ini karena ya kapan lagi Asia Tenggara bisa bersatu, teman-teman. Netizen Asia Tenggara itu bisa bersatu kalau misalnya ya ada musuh common enemy yaitu Korea. Jadi Korea Selatan kayaknya bakal makin dirujak ya, bakal dirujak habis-habisan deh. Gimana teman-teman? Menurut kalian apa ini sudah tepat atau mungkin kita berlebihan merujak netizen Korea atau mungkin harus ditambah lagi biar makin pedas? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar teman-teman, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.